Oke, sudah live ya? Sudah, sudah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal pertanyaan dari teman-teman Islam yang banyak mensupport ayat-ayat dari Alkitab, yang kemudian setelah dicomot, diartikan sendiri, dan artinya juga salah gitu loh. Untuk itu kita di sini untuk menjawab pengertian yang salah itu kita akan luruskan gitu loh. Kita bersama apologet dari WAFM akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, yang pertama ya, kita mulai ya. Yang pertama, Yesus tuh sebagai Mesias. Kapan diurapinya? Pertanyaannya itu. Itu pernah dilontarkan oleh Zuma. Yesus adalah Mesias. Pengertian Zuma itu bahwa Mesias itu diurapi. Nah, kapan diurapinya gitu loh. Silakan teman-teman yang mau menjawab. Kapan kok Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus diurapi kapan? Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, maka muncullah seperti burung merpati, dan dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Disitulah Tuhan Yesus diurapi pada saat dibaptis oleh Yohanes. Demikian Bu Sofi. Silakan yang lain. Jawaban Pak penginjil YouTube sudah sangat tepat. Kita baca dulu nanti Ibrani 1 ayat 8. Gimana Yesus itu diurapi? Yesus itu saya kasih Anda ke pertanyaan dulu. Arti kata Mesias itu artinya apa, teman-teman? Masiah itu artinya apa? Itu artinya the anointed one, yang diurapi. Nah, Yesus itu kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita ada berapa jawaban yang disebut Mesias? Ada berapa Mesias di dalam Alkitab kita? Imam, Raja, dan Nabi. Jadi ada 3 jawatan yang diurapi di dalam Alkitab kita. Ya, mereka disebut Mesias. Ya, jadi imam, ya dari keturunan imam besar Harun itu dilakukan pengurapan. Mereka Mesias diurapi. Ya, kemudian nabi. Ya, nabi itu diurapi. Saya kasih Anda ini ya. Share screen-nya supaya Anda tahu ya. Kemudian selain itu raja. Raja itu diurapi. Jadi Daud itu Mesias di mana Daud diurapi, teman-teman? Di dalam Alkitab kita. Nah, ini adalah Coronation of King David. Ini di Mazmur 2. Mazmur 2 ini yang kita sebut dengan nubuatan ganda atau double prophecy di dalam Alkitab kita. Jadi Alkitab kita itu kalau bicara mengenai profesi, itu waktu timeline-nya itu bisa maju, bisa mundur. Tidak selalu di masa yang akan datang. Yang kita sebut dengan double prophecy. Nubuatan double prophecy di dalam Alkitab kita ini banyak sekali. Salah satunya yang saya tunjukkan adalah Mazmur 2. Mazmur 2 ini bicara mengenai Melech HaMesiah. Raja yang diurapi. Bisa lihat nih. Ini adalah pengurapan Daud sebagai Raja Mesias, sekaligus nubuatan Mesias yang satu itu yang akan datang yang diurapi. Jadi Yesus itu disebut HaMesiah. Kenapa disebut Mesias yang satu itu? Apa bedanya kemesiasan Yesus dengan imam besar Harun, dengan Daud, dan dengan para nabi lainnya? Bedanya di mana? Kemesiasan firman itu. Kemesiasan sang firman itu di mana bedanya? Kemesiasan Yesus. Daud kan Mesias. Harun juga Mesias karena diurapi. Bedanya dengan HaMesias, Mesias yang satu-satunya itu. Bedanya kemesiasan Yesus dengan Mesias-Mesias lainnya apa? Termasuk Kores di dalam Alkitab kita, Kores itu dikatakan Mesias ya, yang diurapi ya. Ini Mazmur 2 ini bicara mengenai Coronation of King David. Ya, pelantikan. Kalau mereka diangkat, Bu, kalau Yesus memang dari sananya, dari kodratnya sudah Mesias dari awal. Kalau mereka diangkat sama kayak anak-anak Allah, kita semua angkat, diadopsi. Kalau Yesus memang Yesus dari juga diangkat. anak Allah. Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan
Gitu. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Itu dalam bahasa timeline manusia, tapi dalam bahasa timeline ilahi itu dari awal memang Yesus sudah sebagai anak Allah, sebagai Enggak, kita nggak bicara Yesus anak Allah Mesias sih. Kita juga. bicara ke Kalau Mesias saja kan si Muslim kan timeline manusia, RT6 nanya waktu kapan kelihatan dia Daniel diurapi. itu memang dia sudah lihat itu sebagai Mesias. Waktu nyanyian Musa yang dinyanyikan juga di Wahyu dan di kitab Ulangan, itu juga bicara tentang Yesus Kristus sangat itu. Kalau yang lain diberilah di anak, misalnya status anak Allah itu semua diberi. Kalau Yesus enggak. Oke, ya. Memang dia anak Allah, hakikatnya Mazmur kodratnya anak Allah sama juga. Mazmur 2 ini bicara mengenai pelantikan raja. Bicara mengenai coronation. Coronation itu artinya pemahkotaan atau pelantikan Daud sebagai Raja Mesias. Dan ini juga bicara mengenai nubuatan Sang Mesias yang akan datang yang dijanjikan ya di Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan begini, aku mau menceritakan ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Nah, ini juga bicara mengenai Raja Mesias yang akan datang. Kemesiasan Yesus itu diberikan Tuhan. Ya, kita baca dulu Mazmur 110. Nanti kita ke Mazmur 45 dulu deh. Ini bicara penobatan atau Raja Mesias yang akan datang itu. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi pengurapan Yesus itu sebagai raja bukan seperti Daud. Kalau Daud otoritasnya hanya di bumi. Ya. Kalau kerajaan Yesus itu kekal. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Aku perbesar ini, Mazmur 45 ayat 7. Nanti kita ke Ibrani 1. Jadi pengurapan Yesus sebagai Mesias itu dilakukan oleh Allah Bapa sendiri. Ini lihat nih di sini. Mazmur 45 ayat 7 ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, maksudnya Mesias. Jadi kemesiasan Yesus itu ada yang mengurapi, ada yang memberikan. Ada otoritas yang dilimpahkan. Ini korelasinya kita ke Ibrani. Ini kita bicara Ibrani 1 ya. Aku baca dari ayat 5 dulu. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini tadi bicara mengutip Mazmur berapa tadi teman-teman? Mazmur 2 ya. The coronation of King David ya, pengurapan Raja Mesias. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung, ya, Yesus itu anak sulungnya, anak sulung Allah ke dalam dunia, dia berkata apa? Semua malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Perhatikan ini Ibrani 1 ayat 8. Tetapi unto the son harusnya bukan tentang anak, tetapi kepada anak dia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 89 tadi mengutip Mazmur 45 ayat 7. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah yang pertama ini ditujukan kepada sang anak. Yang satu jenis, satu hakikat, monogenes. Jadi sang anak Allah firman itu monogenes, satu gen, satu DNA. Gennya sama, yaitu ilahi, jenisnya ilahi. Allah yang kedua ini siapa? Bapa. Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi yang mengurapi di sini Bapa. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 36. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah siapa ini?
Bapa yang di surga yang mengurapi Yesus telah membuat Yesus sang Adam itu, manusianya itu, yang kamu salibkan menjadi Kyrios. Menjadi Kyrios. Menjadi penguasa. Di Wahyu dia dikatakan pantokrator, pemegang segala kuasa. Kyrios itu artinya pantokrator, pemegang segala kuasa. Dan apa? Menjadi Mesias. Jadi siapa yang menjadikan Yesus Mesias di sini? Allah Bapa. Jelas ini. Ya, Rasul Petrus mengatakan seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Allah Bapa yang di surga telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kyrios, penguasa dan apa? Lalu kan, jawabannya tadi sudah betul. Di pembaptisan Yohanes 1 ya, kita buka. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Nah ini nih, coba kita baca dulu Yohanes 1 ya, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dinyatakan ini bicara mengenai nubuatan Daniel, di mana Mesias menampakkan dirinya. Dinyatakan kepada Israel ini bicara mengenai nubuatan di kitab Daniel, di mana Mesias akan menyatakan dirinya ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Jadi pengurapan itu Roh Kudus ya, dan aku pun tidak mengenal dia, tapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun, kata seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia, Yesus ini adalah anak Allah. Maka 3 kali juga pada waktu pembaptisan Yesus, Bapa menyatakan dirinya, inilah anakku yang kukasihi. Di Matius berapa ya teman-teman ya pembaptisan Yesus itu ya? Gua lupa lagi. Matius 2 kali ya. Nah ini nih, Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah ini bicara di Mazmur 2 tadi teman-teman. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini menggemakan Mazmur 2 tadi. Ya, jadi Paulus di dalam kitab Ibrani mengatakan, Allah Bapa yang di surga dialah yang mengurapi Yesus menjadi Mesias. Dan kemesiasan dan ketuhanan Yesus itu diteguhkan ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, bedanya apa kemesiasan Yesus dengan, tadi saya tanya, apa bedanya kemesiasan Yesus dengan Raja Daud, dengan Nabi Elia, misalnya Nabi Elia kan diurapi juga, dengan Imam Harun. Bedanya Yesus itu satu-satunya Mesias yang memegang 3 jabatan. Mesias yang dinanti-nantikan Israel. Jadi gini teman-teman, 3 jabatan ini, imam, raja, dan nabi, ini tidak bisa jadi satu. Yang namanya Daud itu nggak bisa jadi imam. Imam itu harus dari suku Lewi. Imamat itu turunnya ke suku Lewi. Ya. Sedangkan raja-raja itu diturunkan ke suku Yehuda. Itu nggak boleh saling bercampur 3 jabatan ini. Tetapi Yesus itu disebut Ha-Mesiah. Nah, kata sandang sang Mesias yang satu-satunya ini penting, kata sandang. Mesias yang satu itu, yang dinanti-nantikan Israel, itu dia memegang 3 jabatan sekaligus. Makanya para rabi di dalam sebelum kedatangan Yesus itu mereka salah tafsir. Karena mereka menafsirkan atau meramalkan atau menubuatkan akan ada 2 Mesias. Yang pertama dari garis keturunan Daud, yang mereka sebut Mesias ben David, Mesias anaknya Daud yang jadi raja ya dan membebaskan bangsa Israel. Yang kedua mereka menyatakan ini Mesias antara 2 nih. Ada yang percaya dari keturunan Ben Yosef, Mesias Ben Yosef, dan yang satu lagi mereka menafsirkan ini Mesias ini harus dari keturunan Lewi karena dia harus menjadi imam besar. Harus. Nah, ketika Yesus datang dia mengatakan penafsiranmu keliru, bukan ada 2 Mesias yang akan datang. Yang satu menderita, yang satu jadi raja. Bukan. Yesus mengatakan hanya ada 1 Mesias tapi datangnya 2 kali. Itu yang Yesus katakan. Pertama kali dia datang sebagai anak domba, yang kedua dia datang sebagai singa dari Yehuda.
Ya, makanya kedatangan yang pertama Zakaria 9 ayat 9 dikatakan dia naik ke Kedelai. kedelai, betul. Zakaria 9 ayat 9 ini bicara mengenai kedatangan Mesias yang pertama. Jadi itu yang diralat Yesus. Kamu salah. Tidak ada dua Mesias, hanya ada satu Mesias yang dinanti-nantikan. Zakaria 9 ayat 9 dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorak hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang, ia adil dan ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ini bicara ketika Yesus pada Minggu Palem ya masuk ke Yerusalem, dia naik keledai. Ini bicara raja damai. Kedatangan yang pertama bukan untuk menghakimi, kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan. Kedatangan Yesus yang kedua naik apa, teman-teman? Yesus datang kedua kali naik apa? Kuda. Naik kuda. Kuda Naik onta, putih. bukan. Kok onta? Naik kuda dong, masa onta gimana sih? Nih lihat nih Wahyu 19, kedatangan Yesus yang kedua. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kenapa naik kuda? Kuda itu lambang peperangan, war. Lambang peperangan. Ini Mesias. Ya, dia memakai jubah yang dicelup dalam darah. Kedatangan yang kedua, yang kamu nggak percaya, antikris, menyangkal Yesus mati loh, dibunuh. Nih lihat nih, jubahnya dicelup dengan darah, setinggi kilangan kuda. Namanya di pahanya tertulis firman Allah. Dan ia akan menggembalakan, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan, Mesias ini, Yesus, akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Dan jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Menggembalakan mereka dengan gada besi ini nubuatan di mana nih, Fit tadi, Fit? Mazmur 2 ya? Iya, masuk dulu, Pak. Mazmur 2 nih, balik lagi nih tadi nih. Ya. Mesias ini akan, nah nih. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan ketetapan Tuhan. Ia berkata, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi Imam Besar Harun itu merupakan prototipe daripada Mesias yang asli, yaitu Yesus yang akan memegang jabatan Imam Besar. Begitu juga dengan Raja Daud. Mesias itu disebut Melek Hamesiah, Raja Mesias, Nabi Hamesiah, dan Gadol Kohen atau Imam Besar. Jadi kemesiasan Yesus bedanya dengan yang lain-lain apa? Bedanya dia memegang 3 jabatan sekaligus. Kita buka Ibrani 9. Ya, jadi ini Yesus sebagai raja ya, sebagai Mesias yang diurapi. Kapan diurapi? Pada waktu Yesus dibaptis. Kita buka Ibrani 9. Ini jabatan Yesus yang kedua. Tetapi Kristus telah datang sebagai apa? Gadol Kohen. Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi Harun di dalam perjanjian lama merupakan seorang Mesias. Imam besar Harun, seorang Gadol Kohen. Itu tipologi daripada Mesias yang satu itu, yaitu Yesus. Jadi imam besar yang sejati adalah Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 11. Kristus telah datang sebagai apa? Gadol Kohen, sebagai imam besar. Dan dia menjadi perantara bagi kita. Kalau imam besar Harun menggunakan darah binatang. Jadi perjanjian lama itu mediatornya, perantaranya adalah darah binatang. Ya, tetapi mediator perjanjian baru, lihat ini, Ibrani 9 ayat 15. Yesus adalah mediator dari suatu perjanjian yang baru. Kelihatan nggak nih? Ibrani 9 ayat 15. Yesus itu adalah pengantara atau mediator dari suatu perjanjian baru. Dan dia
mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita bukan dengan darah binatang. Yesus mengadakan pendamaian dengan membawa darahnya sendiri to purify the way of the heaven. Jadi untuk menyucikan perabotan surga atau tabernakel atau kemah surga yang sudah di-defile. Defile itu artinya dinodai oleh iblis. Ketika iblis jatuh di dalam dosa. Iblis jatuh dalam dosa itu di dimensi roh. Ya, makanya Ibrani 9 ayat 24 dikatakan Yesus membawa darahnya sendiri to purify the way of the heaven. Nih, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Sebentar. Ya, nah ini, dia bukan masuk berulang-ulang dengan mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar, tetapi dia masuk dengan darahnya sendiri. Ya, Yesus masuk dengan darahnya sendiri. Ya, ini Ibrani 9 ini penting banget nih. Kemudian Yesus sebagai nabi yang seperti Musa, yang diurapi seperti Musa. Jadi Musa itu seorang Mesias ya. Musa itu seorang Mesias. Ya, ini loh Ibrani 9 ayat 23 ini. Yesus harus menyucikan, mentahirkan kemah tabernakel atau bait suci yang ada di surga itu dengan darahnya sendiri. Purify, dikatakan di dalam King James itu to purify the way of the heavens. Nah, ini bisa lihat nih Ibrani 9 ayat 23. It was therefore necessary, sangat perlu, that the patterns of things in the heavens. Jadi apa yang dibuat Musa itu, Musa dikasih blueprintnya sama Tuhan untuk bikin persis seperti apa yang ada di surga. Musa dikasih untuk bikin replikanya atau cetakannya, kopiannya. Miskan itu tabernakel Musa. It was necessary that the patterns of things in the heavens should be purified. Jadi kemah surgawi yang di surga itu disucikan. Tetapi bukan dengan darah binatang, ya, but the heavenly things themselves with the better sacrifices than this. Jadi kemah surgawi yang surga itu disucikan dengan darah Yesus. Dia masuk mengatasi segala langit dengan bukan membawa darah binatang, tapi membawa darahnya sendiri. Dia membawa darah sendiri oleh karena roh di dalam roh. Ya. Nah, itulah gunanya pengorbanan Yesus. Karena selama Yesus tidak purify the way of the heaven, maka iblis itu bisa naik turun ke surga. Ya, surga itu sudah di-defile. Makanya di Ayub 1 ayat 6 iblis masih bisa naik ke surga menghadap Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Wahyu 12. Nah, ini. Wahyu 12 ayat 11. Ketika Yesus tadi di Ibrani 9, dia naik mengatasi segala langit dan membawa darahnya sendiri, dia sebagai Gadol Kohon, imam besar Mesias yang diurapi itu. Maka dikatakan apa? Dan mereka orang-orang kudus mengalahkan iblis oleh apa? Oleh darah anak domba. Maka dilemparkanlah iblis ke langit pertama. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kenapa surga bersukacita? Karena iblis sudah nggak bisa lagi menjadi penuntut kita. Tapi celakalah hai kamu bumi dan laut. Kenapa? Iblis telah turun kepadamu. Jadi iblis itu dilemparkan dari langit ketiga masuk ke langit pertama. Makanya ada waktu. Makanya dia bilang waktunya telah singkat. Sebab dia tahu waktunya sudah singkat. Karena langit ketiga itu dimensi kekekalan. Nggak ada waktu di langit ketiga. Iblis itu didesak sama Mikael di dalam peperangan. Dia ditarik turun. Dari langit ketiga dia diperangi. Didesak turun. Dilemparkan ke bumi dan laut. Masuk ke langit pertama kita yang terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Makanya iblis tahu waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ini. Itu Yesus sebagai Gadol Kohon atau imam besar. Tadi Yesus sebagai Raja Mesias. Lalu Yesus sebagai nabi yang diurapi di mana? Ulangan 18.
ayat 18 sampai 21. Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Dan seorang nabi, kata Tuhan, akan kubangkitkan bagi mereka, bagi orang Israel ya, dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Dan aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Seorang nabi yang seperti Musa. Musa itu nabi, artinya Musa itu seorang Mesias karena dia diurapi. Yesus adalah seorang nabi seperti Musa yang dijanjikan di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 21 ini. Jadi bedanya kemesiasan Yesus dengan Mesias lainnya seperti Musa, Harun, dan juga Raja Daud apa? Dia memegang 3 jabatan sekaligus, sebagai Gadol Kohen, imam besar, sebagai Melek HaMesias, sebagai Raja Mesias, dan sebagai Nabi HaMesias. Ya, atau nabi yang diurapi. Nah, ini bedanya. Saya rasa jawabannya cukup jelas, Pak John Timothy. Apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Oke, ada yang mau menambahkan Boleh saya lagi nggak? Boleh saya tambahin? Oh ya, Oke. Saya share Oke. screen ya. Ya. Mengenai Yesus sebagai Mesias. Oke, kita lihat ya di sini ya. Ulangan 32, nyanyian Musa. Ini sebuah nyanyian yang sangat penting. Kenapa? Karena dikatakan ketika Musa 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi Elyon membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak ilahi atau Israel. Tetapi bagian Yahweh ialah umatnya Yakub yang ditetapkan baginya. Jadi rencana Allah untuk keselamatan itu dimulai dari Israel. Memang sesuai dengan nyanyian Musa. Kenapa nyanyian Musa ini begitu penting? Di Wahyu juga dinyanyikan ya. Kita lihat. Pada mereka ada kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Ya, penting nyanyian Musa di Ulangan itu dinyanyikan juga di Wahyu karena nyanyian Musa adalah nyanyian mereka yang menang. Dan anak domba itu telah menang. Nah, sekarang kita lihat, ini nyanyian Musa tadi ya, judulnya perikopnya, lihat ya, nyanyian Musa. Di Wahyu juga nyanyian Musa. Nah, kemudian tadi bagian Yahweh, jadi Bapa itu memiliki seluruh bangsa. Yang memiliki seluruh bangsa. Nah, Israel pada waktu itu diberikan untuk sang anak. Yod-Heh-Vaveh itu, tetapi bagian Yod-Heh-Vaveh adalah Yakub. Sedangkan bagian Sang Maha Tinggi Elyon atau Bapa itu seluruh bangsa. Dan pencipta Israel adalah Bapa dan Sang Firman. Kita lihat ayatnya. Bentar ya, kita lihat ayatnya. Pencipta Israel. Kita lihat Bapa dan anak adalah pembuat Israel. Mazmur 149 ayat 02. Nah ini. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Siapa yang menjadikannya? Yang ini siapa? Anak. Makanya tadi connect dengan Ulangan tadi. Makanya Musa berkata, mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan kalau tidak dipimpin oleh sang malak Yahweh, oleh sang anak. Jadi yang memimpin masuk ke tanah Kanaan itu adalah sang anak, karena yang membentuk Israel adalah sang anak, sang Mesias itu. Dan di nyanyian Musa, Israel adalah bagiannya. Tapi sekarang kita lihat, dikatakan di Yesaya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, sang Bapa, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini diperlihatkan kepada Yesaya. Maka tadi Bu Sofi singgung Mazmur kan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Kita ingat, di Musa tadi, bangsa-bangsa adalah milik Bapa, Yakub atau Israel adalah milik anak. Tapi di Yesaya dikatakan bangsa-bangsa akan diwariskan kepada sang anak. Demikian juga di Mazmur. Makanya di Daniel
diberi penglihatan sehingga Daniel itu menyimpan dalam hatinya karena dia sangat kagum melihat penglihatan tersebut. Kita lihat ya, Daniel 7 dulu ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Ya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi padanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Inilah seluruh bangsa diwariskan kepada sang anak. Ini kan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar di bawah Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi dalam rencana Allah, Mesias itu sudah ditetapkan, yaitu sang anak, sang firman itu. Penggenapannya itulah pada saat Yesus mati dan bangkit. Makanya kalau kita lihat pelayanan Yesus ya di Matius 7 ayat 27, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini dikatakan Yesus sebelum dia mati dan bangkit. Kenapa? Karena dia harus fokus pelayanannya kepada Israel yang sudah ditetapkan dari awal, yang dibentuk dari awal. Di Matius 10 ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Clear sekali ya, jelas sekali di sini Yesus mengatakan, ya kan? Nih, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena Yesus adalah pembentuk Israel dan dia masih harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Sang Bapa untuk kepada Israel dulu. Makanya juga dikatakan di sini penjelasannya ini Markus 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Israel dulu, tunggu sampai Yesus mati dan bangkit. Tapi begitu Yesus sudah mati dan bangkit, dia diberikanlah kekuasaan itu. Seluruh bangsa telah diwariskan kepada sang anak. Ini kita lihat ya warisan ini ya, kita bicara warisan. Ini Yesus berkata soal, ia adalah ahli waris. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini setelah Yesus mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sesuai penglihatan di Daniel. Ya, ini telah diwariskan, telah semua diberikan pada Yesus. Bapa telah mewariskan kekuasaan itu kepada sang anak. Gitu. Jadi makanya amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu setelah Yesus mati dan bangkit. Mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia telah mewarisi segala bangsa seperti yang dinubuatkan di Ulangan, di Mazmur, di Yesaya, dan diberi penglihatan kepada Daniel. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Udah Pak, kepanjangan. Oh, kepanjangan ya. Tapi boleh nggak kalau saya punya pendapat sendiri? Tapi sebelum saya punya pendapat sendiri, saya mau nanyain dulu nih sama gurunda saya nih, Ibu Sofiatul. Ya, kenapa Pak? Halo. Kalau misalkan jawabannya tuh di 2 Korintus 1:21, betul nggak, Bu Sofiatul? Ya, kita buka aja Pak. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 1 ayat 21, Bu. Ya,
Silakan Pak, terangkan ini 2 Korintus 1 ayat 21. Saya cuma bacain aja lah Bu, paling nggak Bu. Enggak, silakan Bapak jawab. Ya, sebentar Bu, 2 Korintus. Saya bacakan aja ya Bu. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Itu Bu. Ya, silakan jelaskan Pak. Enggak. Loh. Apakah maksudnya ini termasuk juga ayat untuk menjawabnya Bu? Kan pertanyaannya kapan? Mereka tanya kapan toh? Betul nggak? Kalau yang pertanyaannya siapa yang mengurapi, Allah. Bapa Ya. di surga sendiri. Ya, pertanyaannya Zizuma kapan kan? Muslim menanyakan kapan diurapi. Diurapinya Iya, pada waktu kapan Yesus diurapi? dibaptis. Pada waktu Roh Kudus Oh ya, turun. oke. Oke. Kalau pertanyaannya terima kapan ya? kasih, Bu. Kalau yang siapa yang mengurapi? Yes, Allah Bapa yang di surga yang mengurapi. Jelas. Oke. Makanya kalau pertanyaan, kalau jawaban saya dari awal aku sih- tadi, studi urapi itu udah diberikan itu pada saat itu diberikan sewariskan seluruh bangsa-bangsa. Jadi kalau kita baca waktunya Tuhan, seperti penglihatan di Daniel, Yesaya, dan itu semua Mazmur, itu sudah diberikan kepada Yesus. Cuman memang penyataannya di perjanjian baru aja ada hanya dua kali penyebutan nama kata Mesias. Itu di Yohanes 1 ayat 41 dan Yohanes 4 ayat 25. Dikatakan di situ, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus, dalam kurung artinya Kristus. Itu Yohanes 1 ayat 41. Kemudian Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias, ini saya share ya, ini 2 kali. Tapi kalau Kristus ada banyak. Tapi kalau kita bicara Mesias nih, 2. Kami telah menemukan Mesias. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Gitu. Yang disebut juga Kristus. Pertanyaannya kapan? Kapan itu pada waktu Yesus dibaptis? Karena pengurapan itu dilakukan dengan minyak. Sudah Ya. dalam kekekalan, dalam waktunya Tuhan, dalam waktunya Kairos, itu sudah dalam kekekalan Allah. Tapi dalam waktunya manusia, penyataannya kepada manusia itu bisa dikatakan dalam saat pembaptisan. Kan tadi saya katakan, dalam waktu Kairos, dalam kekekalan Allah, itu sudah diberikan. Dalam waktunya Kronos manusia, penyataan manusia dinyatakan itu pada saat pembaptisan. Ya, jadi teman-teman harus Lebih pasnya lagi tahu pada yang saat namanya Namanya diurapi itu dengan minyak ya. Minyak ini lambang Roh Kudus. Ya, makanya kalau dikatakan kapan ketika Roh Kudus turun atas Mesias itu. Ya, itu jawabannya. Oke. Saya kumpulkan jawaban-jawabannya itu kira-kira beginilah teman-teman. Kapan waktunya Yesus dibaptis? Yaitu jawabannya di Matius 3 ayat 16, yaitu waktu Yesus dibaptis, kira-kira kayak gitu. Kemudian juga Yesus tuh memegang untuk Mesias memang banyak, tetapi yang memegang 3 jabatan tuh hanya 3, yaitu dia sebagai Mesias, dia sebagai imam besar, dan dia juga sebagai nabi yang seperti dikatakan Musa. Itu ayat-ayatnya sudah disebutkan semua sama Ibu Sofiatul. Saya kira itu lengkap sekali jawabannya, sudah ditambahkan dengan dari teman-teman juga menjawabnya. Apakah kita bisa ke nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2 ya? Ya, jelas ya. Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku. Jadi pengurapannya dilakukan pada waktu Roh Kudus itu turun atas Yesus, ya. Aku boleh tambahin nggak? Terus selalu bersama Yesus kapanpun itu. Tambah dikit-dikit. Monggo, Boleh nggak, monggo. Pak? Monggo. Ya, tadi kan udah disebutin ya sama teman-teman ayat-ayatnya. Secara eksplisit itu di Yesaya 42 ayat pertama, Pak.
itu korelasinya dengan baptisan di situ. Ayat berapa Pak? Yesaya Ulangi. 40 ayat yang pertama. Di ya sambil aku baca berdasarkan Targum ya. Di situ kan dikatakan lihatlah hambaku, itu kan yang ku pegang. Tapi kalau di dalam Targum Yonatan, di situ dikatakan apa abdi ya, abdi Mesika apa abdi Fasika Ahru abdi. Nah, gitu. Di situ tertulis Mesias di Targum Yonatan. Makanya tentang ini ya, ini kan berapa kali kan dipelintir juga ya oleh mereka kan. Yesus dibaptis. Kalian kok dibaptis gitu kan? Baptisan Yesus itu berbeda dengan baptisan kita gitu. Yesus itu baptisannya itu sebagai dia diurapi gitu. Itu berkorelasi mengenapi Yesaya 42 ayat yang pertama. Itu dia sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi gitu. Sebab itulah sangatlah jelas bahwa Yesaya 42 ayat yang pertama khususnya itu terang benderang merujuk kepada Mesias, dan itu pun berkorelasi di mana ketika Yesus dibaptis itu kan roh kudus layaknya seperti burung merpati kan di kepalanya gitu, dan itu pun terbukalah langit dan ada suara mengatakan inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Itu sebenarnya itu dalam bentuk pengurapan seperti itu Pak. Ya cuman itu aja sih, cuma satu ayat doang Pak. Ya lanjut. Oke, kita pertanyaan nomor 2. Bang Kodek bisa bukain ke Bilangan 23 ayat 19, Bang Kodek. Bilangan 23 ayat 19 ya. Dibacain Pak, bisa Pak, sekalian Pak. Ya, Bilangan 23:19. Allah Ya. bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, dari ayat ini mereka artinya begini, menolak Yesus sebagai Allah. Karena kita kan sering mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Mereka menolak karena Allah itu bukan manusia, sedangkan Yesus itu manusia. Masakan Allah tidak menepati perkataannya? Itu pendapat daripada Juma lagi. Jelas belum teman-teman pertanyaannya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya ya. Dev Murtad, angkat tangan. Oh ya, oke. Silakan, siapa ya? Saya Bang. Bukan. Ayo lanjut. Ya ini udah Iya, biasa aku ini. Belakangan aja. Iya, silakan. Udah biasa Mikana. ini. Suaraku jelas enggak ya? Jelas sekali. Jelas. Merdu. Ini diturunkan aja dulu biar Mikana kelihatan. Silakan. Udah biasa ini dipertanyakan ya di TikTok. Ini mereka itu cuma comot-comot ayat, hanya baca ayat mana yang kira-kira bisa menjatuhkan keilahian Tuhan Yesus, tapi tidak bisa saudaraku ya. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran sejati, dengan cara apapun tidak akan bisa. Jadi untuk memahami Alkitab itu kita harus baca dulu konteksnya untuk apa. Jadi mereka tidak pernah baca atau pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak lihat gitu kan. Karena ini bukan berbicara tentang Tuhan itu bukan manusia, tapi tentang karakter
Allah itu sendiri, di mana itu membicarakan sebelumnya itu di mana Balak bin Jifor adalah Raja Moab ya. Kalau kita baca pasal sebelumnya di Bilangan 22, Balak bin Jifor itu adalah raja orang Moab. Nah, dia sangat kesal terhadap bangsa Israel karena bangsa Israel ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi dia sangat ingin mengalahkan bangsa Israel. Jadi Balak bin Jifor ini mempunyai gimana caranya mengalahkan bangsa Israel ini ya. Jadi dia datang kepada Bileam ya. Bileam ini si pahit lidah, penenung. Jadi kalau dia mengucapkan kutuk yang terjadi, kalau dia mengucapkan berkat yang terjadi. Itu kepercayaan dari Balak bin Jifor ini kan, itu ada ayatnya di ayat Bilangan 22 ayat 6. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Balak bin Jifor mengirim beberapa utusan untuk menjumpai Bileam, supaya bersedia bersama-sama dengan Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, Tuhan sudah berfirman kepada Bileam, jangan kamu kutuki bangsa itu. Ya, itu dibaca nanti di Bilangan 22 ada semua itu. Sehingga Bileam menyuruh utusan itu untuk pulang. Saya tidak diizinkan untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Balak ini tidak menyerah. Dia mengirim beberapa utusan lagi dan juga akan menyuap Bileam untuk memberikan banyak harta dan emas ya. Bisa dibaca di nanti bisa dibaca di Bilangan 22 ya. Di situ Bileam Balak itu berusaha menyuap Bileam. Utusan yang kedua ditolak sama Bileam, utusan yang ketiga yang kedua juga ditolak ya. Tetapi Balak ini terus berusaha untuk menyuap Bileam itu dengan banyak emas dan harta, sehingga Bileam itu berubah pikiran ya. Jadi di Bileam itu kan bisa disuap nih, sehingga Bileam mengatakan seperti ini, dirikanlah bukit persembahan ya, itu ada di Bilangan 23. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Itu Balak disuruh mendirikan korban persembahan. Di ayat keempat lagi, mereka mendirikan itu ya sampai 7 bukit persembahan. Nah, dipikir Bileam ini Tuhan bisa disogok juga seperti dia, bisa disuap gitu kan, mana tahu Tuhan berubah pikiran. Makanya Tuhan mengatakan seperti itu. Allah bukanlah manusia yang bisa disuap. Jadi bukan mengenai tentang Allah itu bukan manusia, tapi karakter manusia. Allah itu bukan seperti manusia yang bisa disuap lalu berubah pikiran. Kemudian Tuhan mengizinkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Karena kalau manusia kan yang tadinya dia adil sama hukum, tapi ketika dia disogok atau disuap beberapa uang sampai miliaran atau triliunan, dia bisa berubah pikiran, saudaraku ya. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Makanya Tuhan nggak bisa kita sogok dengan amal-amal kebaikan kita. Oh, supaya nanti saya masuk surga, saya buat kebaikan lah, membuat amal-amal kebaikan lah, supaya Tuhan berubah pikiran. Nggak bisa, ya. Tuhan nggak bisa kita sogok dengan harta-harta kita, dengan kekayaan kita, nggak bisa. Karena dunia ini milik kepunyaan Tuhan. Jadi maksudnya di situ seperti itu, Bang. Tentang karakter Allah itu bukan seperti manusia yang bisa disogok. Seperti Balak dan Bileam yang menyogok Tuhan dengan mendirikan bukit persembahan supaya mereka pikir Tuhan bisa berubah pikiran untuk mengizinkan Bileam mengutuki bangsa Israel. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Jadi seperti itu, Bang, dari saya. Jawabannya cuma simpel. Ya, Allah itu nggak pernah berdusta seperti layaknya manusia. Udah, itu aja. Kalau Allah berdusta layaknya seperti manusia, ya itulah. Itu bukan Allah, gitu loh. Kita lihat aja berdasarkan kalimatnya. Dan itu pun juga dikorelasikan mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Maka dari itu engkau menyembahnya dalam roh
kebenaran itu. Jadi dengan cara kebenaran itulah kita menyembah kepada Allah yang sejati, karena pada dasarnya Allah bukan berdusta seperti layaknya manusia. Itu. Dan makanya di dalam Amsal itu dikatakan apa? Orang yang berbohong adalah salah satu kekejian. Itu. Jadi intinya Allah bukanlah manusia layaknya berbohong seperti layaknya manusia. Itu aja, Pak. Itu yang angkat tangan. Silakan Dev. Oh, si Dev udah ya. Si ini Benedictus. Ya, saya ganti device makanya hilang ininya. Nah, kalau tadi bagus banget pemaparannya Mikana, pemaparannya Bro Dave ya. Kalau saya sih sebenarnya mau jawab sederhana bahwa kata anak Tuhan yang ada di dalam kata anak manusia yang ada dalam Bilangan 23:19 itu berbeda artinya dengan anak manusia yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, kata anak manusia yang ada dalam Bilangan 23 itu betul tadi Mikana bilang lebih mencerminkan sebagai karakternya Tuhan. Karena kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini dalam kita bisa di apa namanya di Sefaria ya. Di sini dikatakan God is not human to be capricious or mortal to have a change of heart. Nah, kenapa dia bisa dapat kata mortal to have a change of heart? Ini ternyata dapat dari Targum sebetulnya. Jadi back komentari itu yang itu di Targum kan. Back lagi yang klik. Nah, itu Targum bawahnya lah, Kak. Ini dia. Nah, nih bisa dicek. Makasih ya. Ada ahli rabi ini. Oh, sorry. Pantas hilang. Jadi tadi tuh saya ngambil dari sini. Salah klik ternyata. Bacaan kerjaan kok. Nah, nih. Dalam komentarnya Rabi Rashi dikatakan, God is not a man that he should lie. He has already sworn to them, he will bring them to their land, bla 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 bla. Nah, di bawahnya dilihat di sini. Di sini dibilang maksudnya apa? And not as doing of mortal who decide to do things and again reconsider. Jadi maksudnya anak manusia itu adalah benar tadi kata Mikana itu adalah sikap atau perilaku atau karakter manusia yang bisa berubah hati. Jadi ketika dia memutuskan lalu dia bisa menyesal. Nah, jadi itu perasaan anak manusia itu berbeda dengan perasaan anak manusia yang ada di Perjanjian Baru. Jadi nggak bisa disamain. Jadi kan dasarnya tadi Pak Zuma itu kan adalah karena di sini disebut anak Tuhan, di sana disebut anak Tuhan, makanya dia menolak keilahian Yesus karena sama-sama di sini anak manusia, di situ anak manusia, makanya menolak keilahian Yesus karena di sini dibilang Allah itu bukan anak manusia. Masalahnya adalah frasa kata anak manusia itu berbeda. Kita bisa artikan kata anak manusia itu juga bisa sebagai manusia biasa yang bisa berubah sikapnya gitu loh. Ya, ini dasarnya ada dalam komentari Rabi Rashi yang diambil dari Targum. Begitu. Ya, jadi intinya adalah kata anak Tuhan, anak manusia itu beda maknanya sama anak manusia yang ada di Perjanjian Baru. Ya, yang lain silakan. Untuk ditambahkan juga boleh. Iya, jadi apa yang dilakukan Zuma itu bentuk falasis ya, artinya bentuk kesesatan logika yang jenisnya irrelevan, falasis artinya sebuah sesat logika yang nggak relevan. Yang pertama, kalau dia mau memahami satu konstruk Alkitab secara utuh, kan agak aneh kalau dia menyangkali ketuhanan Yesus melalui Alkitab. Itu sama aja benar-benar absurd ya, karena kalau misalnya seluruh Alkitab cuman, kan saya pernah bilang ya, seluruh Alkitab kalau cuman diperas menjadi tiga kata ya, Tuhan Yesus Kristus, cuman itu gitu.
Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, pada ayat itu sebenarnya tidak juga secara eksplisit disebut Tuhan tidak bisa jadi manusia. Artinya secara eksplisit disebut Tuhan bukan manusia. Tadi semuanya udah bilang ya, itu kan bicara tentang karakter, bicara sifat. Nah, ada lagi yang satu yang logikanya rantai logikanya terputus gitu. Jadi kalau konstruk Alkitab itu kan manusia diciptakan serupa dengan rupa dan gambar Allah, dengan citra dan gambar Allah gitu. Itulah hakikat manusia. Jadi sebenarnya konteks manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan manusia yang pembohong. Nggak pernah Tuhan menciptakan manusia untuk berbohong. Tapi manusia diberikan kehendak bebas. Ketika dia menggunakan kehendak bebas itu untuk berbohong, ya itu Tuhan hargai, itu Tuhan hormati gitu. Karena memang kita bukan robot gitu. Kita diciptakan dengan kehendak ya, bebas untuk memuji Tuhan atau bebas memuji diri sendiri gitu kan, cuma dua itu aja. Nah, kemudian seharusnya Juma ini bisa berpikir kalau seandainya manusia itu sudah rusak gitu kan, kembali kepada fitrahnya kan harus Tuhan sendiri yang mengembalikan fitrah itu. Tuhan sendiri yang harus memampukan ya, enablement ya, memampukan manusia itu untuk kembali kepada kodratnya gitu. Ya karena itulah Kristus Yesus harus jadi manusia. Salah satu dari Tritunggal itu emang harus jadi manusia. Kenapa? Karena ketika kodrat manusia sudah rusak, hanya Tuhan yang bisa membenarkan kodrat itu sendiri, hanya Tuhan yang bisa memulihkan gitu. Bukan agama, bukan nabi, kayak tadi Mbak Sofi bilang kan, Musa itu cuma sebagai bayangan atas janji pemulihan yang memang Tuhan sudah siapkan gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya bicara tentang, apalagi dia bicara tentang secara eksplisit tidak tertulis, tersurat bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, berarti Tuhannya nggak maha kuasa. Dia cuma bisa menjadi dirinya dan tidak bisa menjadi apapun selain dirinya. Itu aja udah membatasi kemahakuasaan Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk memulihkan manusia yang rusak, ketika manusia memilih yang menjadi pilihannya, ya memang tidak bisa tidak, Tuhan harus menjadi manusia. Karena yang harus ditebus Tuhan itu manusia gitu. Nah, kalau misalnya ada konsep agama menembus manusia, nah itu saya juga bingung gitu. Kita bersalah kepada agama atau kita bersalah kepada Tuhan? Kalau misalnya agama bisa menjadi calo ataupun representasi dari penebusan Tuhan, ya wajarlah Juma berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia karena cukup agama. Nah, ini yang harus kita sampaikan juga gitu. Perspektifnya sudah sangat beda. Perspektif kita memang tidak bisa tidak Tuhan harus menjadi manusia. Dan Alkitab itu apa? Yang membuktikan bahwa memang Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk memulihkan manusia, untuk memberikan kerajaan surga kepada manusia. Itu sehingga ya kalau ayat itu cuma dimutilasi sesuai dengan keinginan mereka ataupun lepas dari konteksnya, bahkan lepas daripada perikop itu sendiri gitu kan. Perikopnya tadi saudara Milkana sudah menyampaikan gitu kan. Jadi kalau dari saya sih kesesatan logika ini kesesatan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, apalagi kalau dia levelnya ustadz gitu. Setidaknya dicoba untuk mencerna dimensi spiritual, dimensi makna rohani dari ayat ini apa gitu. Gak cuma main tabrak kayak anak SD, oh Tuhan bilang Tuhan bukan manusia. Loh, secara anak SMP aja bilang Tuhan tidak pernah berkata bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia di ayat itu. Jadi ketika dia meloncat kepada satu konklusi yang aneh gitu, menurut saya absurd. Kenapa? Karena secara eksplisit tidak tersurat seperti itu. Yang tersurat diartikan, dia interpretasikan lagi menjadi kacau gitu. Karena memang umat itu kan satu-satunya mujizat yang mereka punya adalah menginterpretasikan sesuai dengan kesukaan mereka aja gitu. Jadi saya bilang sebenarnya pemahaman Juma ini udah kacau balau. Pertama, secara tersurat tidak seperti apa yang intensi dia bahwa oh Tuhan nggak boleh jadi manusia karena Tuhan sudah berkata aku bukan manusia gitu. Kan itu beda. Aku bukan manusia karena apa? Karena dia menunjukkan perbedaan sifat. Tuhan itu kudus, manusia itu ya penuh dengan konflik batin ketika manusia itu belum dipulihkan oleh Kristus Yesus. Itu perbedaan itu yang harus ditangkap gitu, bukan malah esensinya diperkosa sehingga oh ini kayaknya ayat ini berbicara bahwa Tuhan ini bukan
nggak bisa jadi manusia gitu. Tidak pernah ayat itu bisa menjadi batasan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia gitu, karena konteksnya bukan itu. Konteksnya ada menjelaskan perbedaan sifat ilahi dengan sifat manusiawi, yaitu sifat duniawi gitu. Jadi ya agak aneh aja ya buat saya, sekelas ustadz katanya gitu, tapi tidak bisa memahami, tidak bisa mengeksplorasi gitu atau mendalami arti spiritual yang ada di dalam ayat itu. Mungkin dari saya itu aja ya. Hantam Bu Aku tambah Sofi. dikit aja ya. Di situ kan mereka itu kan selalu mengkaitkan Yesus itu menyebut anak manusia, gitu kan. Nah, kita lihat di dalam teks Ibrani yaitu Bilangan 23 ayat 19, di situ dikatakan ben Adam, itu benih Adam. Oke. Tapi bagaimana dengan Daniel 7 ayat yang ke 13, di situ dikatakan Bar Enas. Di situ dikatakan Bar Enas gitu. Nih. Anane Shamayim Kebar Enas Ate Hawa. Jadi di situ sebenarnya sudah dijelaskan ya sama Brother Benedictus ya, udah dijelaskan, cuman aku mengkorelasikan aja, meng-cross check bahwa Ben Adam itu bukan berkaitan dengan yang namanya Bar Enas. Itu bersifat ungkapan gitu loh. Itu sebenarnya bersifat ungkapan. Makanya kan kenapa tadi aku bilang Allah bukanlah manusia karena tidak berdusta. Layaknya seperti manusia yang suka berdusta. Itu adalah salah satu ungkapan bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Dan Allah itu adalah roh. Di mana Yesus sendiri mengatakan apa? Allah itu adalah roh, maka engkau harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Jadi menyembah kepada Allah yang benar itu harus menyembah dengan bersifat kebenaran, bukan berdusta, bukan kebohongan. Itu. Dan itu pun kata Ben Adam itu berbeda dengan Bar Enas yang ada di dalam Daniel 7 ayat 13. Itu aja sih dari saya. Lanjut Mbak, lanjut. Aku cuman singkat aja. Zuma itu bukan sesat pikir, tapi memang goblok. Jadi itu cuman kemampuan membaca aja. Itu jawabannya gampang kok. Bilangan 23 ayat 19 itu kan bicara mengenai Tuhan tuh sifatnya nggak kayak manusia, nggak kayak mulutmu tuh yang sukanya dobos ya, yang sukanya berdusta. Sesimpel itu. Jadi orang Kristen tidak pernah percaya yang namanya Tuhan itu seorang manusia ya. Itu keliru ya. Nggak ada orang Kristen mengatakan Tuhan itu seorang manusia. Yang orang Kristen imani itu adalah Tuhan itu berinkarnasi, menjelma menjadi mengambil rupa manusia. Sesimpel itu. Ya, orang Kristen tidak pernah percaya Tuhan itu seorang manusia, apalagi ada manusia bisa jadi Tuhan. Manusia bisa jadi Allah, nggak bisa. Ya, itu jawabannya itu gampang sekali. Kalau aku bilang itu cuman cara bacanya aja nggak bisa itu. Ya, sama kayak Ahmad Kainama. Bukan sesat pikir, memang bodoh. Ya, aku tutup sampai di situ Pak John Timothy itu gampang sekali itu. Kalau bilangan 23 ayat 19 itu cuman harus mengasah kemampuan dia membaca ayat itu aja. Ya. Saya rasa itu teman-teman jawaban saya. Mantap Bu Sofi. Iya betul ya itu yang aku mau. Oke, jelas ya teman-teman ya jawabannya ya. Jadi dari jawaban teman-teman ini dapat dikelompokkan, dibaca perikopnya gitu loh. Jangan satu ayat aja gitu loh Zuma. Ya, di situ membahas mengenai Balak yang datang ke Biliam. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua tuh Allah memang tidak pernah berdusta, tidak seperti manusia. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga itu kesesatan logika yang tidak relevan dari Zuma. Tetapi teman kita ini satu juga mengatakan bahwa Tuhan tuh
Di situ tidak ditulis bahwa Tuhan tuh tidak bisa menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi segala-galanya gitu loh. Kemudian ada yang mengatakan juga hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan manusia. Agama tidak bisa memulihkan keadaan manusia yang berdosa ini. Kemudian juga ada yang mengatakan juga Zuma itu sesat pikiran, bukan sesat pikiran, tetapi on. Tuhan memang bukan seorang manusia, tetapi berinkarnasi jadi manusia. Kira-kira gitu aja teman-teman. Ya, Iya, kalau Tuhan manusia tuh dia nggak bisa menjelma menjadi yang lain. Saya nggak bisa jadi semut, jadi kuda, jadi laba-laba, jadi api. Kalau Tuhan bisa, dia bisa mengambil rupa apa aja. Itu simpel sekali kok. Mau mengingatkan Ya. untuk kita kalau bisa lebih halus lagi ya teman-teman. Terima kasih. Enggak, memang bodoh, memang oon, goblok. Nggak ada bahasa halus. Oh, nggak ada ya? Enggak. Bilangan 23 ayat 19 itu, kalau ada yang mempertanyakan seperti Ahmad Kainama, itu bukan sesat pikir. Itu logika yang sederhana, itu hanya kemampuan membaca aja. Itu memang bodoh dan goblok. Ya, nggak ada kata lain, itu bodoh. Jelas di situ, Allah bukanlah seorang manusia yang sukanya berdusta, itu bicara sifat. Tapi orang Kristen bukan percaya Allah itu seorang manusia, keliru. Nggak ada orang Kristen mengatakan Allah itu seorang manusia. Yang saya percaya itu Allah berinkarnasi mengambil rupa manusia, simple. Itu sederhana kok. Ya, jadi nggak perlu kita jelasin panjang melebar karena kebodohan mereka itu. Ya, itu hanya memerlukan kemampuan membaca saja. Oke, next Pak, pertanyaan selanjutnya. Boleh saya tambah sedikit? Pertanyaan selanjutnya ya. Pak John, sedikit aja. Sedikit aja. Ini karena saya tambahin ya. Karena mereka tidak diajarin, tidak dinyatakan apa itu hakikat Allah. Sementara kita diberitahu apa itu hakikat Allah. Kayak di Ayub, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Nah, mereka tidak berani begitu berbicara ini, oh dia masuk ranah apa, marifat lah, ranah apalah, ranah paling tinggi. Kalau kita dinyatakan hakikat Allah itu apa? Allah adalah roh, Allah adalah pribadi, Allah itu Esa, dan Allah itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang dinyatakan terkait dengan roh, yang dimaksud dengan roh itu sebagai roh, Allah itu hidup. Ini bukan roh manusia ya, ini R huruf besar. Kalau bicara roh Allah itu, ini kan Allah itu roh, R-nya huruf besar. Dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh. Ini manusia harus menggunakan roh manusia. R-nya kecil. Tapi kalau roh Allah ditulis dengan kapital, ruah Elohim. Bukan ruah manusia. Nah, roh Allah itu yang dalam huruf besar, ruah Elohim itu apa? Itu hidup. Tidak kelihatan. Ini dasar ayatnya. Tidak berwujud. Sebagai roh, maka Allah tidak terikat pada suatu tempat tertentu. Omnipresent. Nah, ini juga sekaligus saya mau jelaskan ya. Hanya sifat omnipresent Allah itu adalah hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Termasuk kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Itu sifat yang hanya ada pada Allah, sifat unik Allah, termasuk omnipresent, omniscient, dan omnipower. Itu hanya ada pada Allah. Nah, sebagai roh tidak dapat digambar, makanya jangan membuat patung bagimu, perintah. Namun, ini yang sering dilupakan, sebagai roh, maka Allah dapat menyatakan diri dalam bentuk yang nampak. Makanya dia berinkarnasi, menjadi manusia, berteofani. Menampakkan di semak tiang terbakar kepada Musa, tiang api, tiang awan, bersekinah di tabernakel, sebagai burung merpati dan lidah-lidah api. Dan puncak penyataannya adalah dalam Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Allah tidak kelihatan sebagai roh kan? Tapi dia dapat menyatakan diri dalam bentuknya nampak, yaitu dalam rupa penyataan yang sempurna dalam rupa Yesus Kristus. Itulah hakikat Allah kita yang dalam rupa roh. Itu aja sih. Oke, jelas ya teman-teman ya. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, dan mungkin ini yang terakhir aja ya. Saya minta perhatian dari teman-teman, dan saya minta
Ibu Sofi yang menjawab yang pertama ya. Pertanyaan begini. Zuma berusaha untuk membenturkan Lukas 22 ayat 28 dengan Yakobus 1 ayat 13. Di mana Lukas 22 ayat 28 Yesus dicobai, sedangkan di Yakobus 1 ayat 3 Allah tidak mencobai. Zuma mengatakan, apakah ayat-ayat ini bertentangan? Sebenarnya tidak, karena pengertian kamu aja yang masih minim sekali. Silakan Ibu Sofi menjawab dulu pertama, Bu. Kasih di share screen ayatnya dong. Ayatnya ditunjukin Bro, supaya teman-teman bisa lihat ini loh maksudnya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Oke, terus Yesus berkata, raja-raja, bangsa-bangsa menentang rakyat dan mereka dan orang-orang dengan tangan besi. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang besar di antara kamu dalam menjadi sebagai kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oke, stop. Yang ditanyakan Lukas ayat berapa Pak tadi Pak? 28. Ayat 28 Bu, dia benturkan dengan Yakobus 1 ayat 13 Bu. Oh, ini Yesus mengalami pencobaan ya. Oke, dibenturkan Ya. dengan apa? Yakobus 1 ayat 13 Bu. Allah tidak mencobai siapapun. Benar Bu. Aduh, ini kan cuma kemampuan membaca bahasa Indonesia tok toh. Iya, ya ampun, kayak ngene kok ditakokke lu grundul. Aduh, ini mah ada yang lebih dalam nggak dari ini? Ini hanya bahasa Indonesianya saja yang terbatas untuk menerjemahkan arti kata pencobaan. Ya. Allah tidak mencobai siapapun di sini. Artinya itu Allah itu apa ya? Tidak menyesatkan kita gitu loh, ngerti enggak? Ya. Jadi ini diambil positifnya yang di Yakobus ini. Ya. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri juga tidak mencobai siapapun. Dalam artian dia tidak menyesatkan, teman-teman. Tapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa pencobaan kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan memberikan kita ujian, tapi bukan pencobaan yang menyesatkan. Seperti kalau di dalam Quran, Allah itu penyesat, kairul makirin, memberikan tipuan, menyesatkan. Bahkan Allah di dalam Quran itu menyesatkan iblis, bayangin nggak? Iblis aja bisa disesatkan sama Allah. Ya, artinya di sini Tuhan itu tidak memberikan satu penyesatan, ya, pencobaan yang menyesatkan yang membuat kita itu terhilang. Tetapi bahwa kita ada ujian-ujian itu kalau di dalam hidup orang Kristen kita itu ada ujian-ujian iman nggak teman-teman? Saya tanya sama teman-teman. Apakah orang Kristen itu enak-enak aja gitu? Nggak ada, tidak mengalami masalah gitu? Ada dong. Contoh kalau kita lihat kehidupan Ayub misalnya. Saya tanya dulu. Ayub itu mengalami pencobaan, ujian apa tidak? Mengalami Bu. Amin Bu. Pencobaan Ayub itu diizinkan Tuhan apa tidak? Atas izin Tuhan Bu. Jadi kadang-kadang kita melihat satu ayat kita kok kontradiksi. Sebenarnya bukan kontradiksi, hanya sudut pandangnya itu loh. Ya. Makanya membaca Alkitab itu perlu teman-teman tahu konteksnya, tahu sudut pandangnya. Di situ Yakobus bicara apa di situ? Pasti ada konteksnya di dalam Yakobus itu. Jadi di dalam hidup ini ujian itu ada, teman-teman. Oh, Tuhan ngomong ada ujian iman kok. Makanya pekerjaan tiap masing-masing orang harus diuji. Ya. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, tapi
bahwa apa yang kita alami itu tidak membuat kita tuh tersesat. Tuhan tuh kasih jalan keluar, kasih penolong. Tuhan penolong bagi kita. Nggak ada orang tanpa ujian tidak akan timbul ketekunan, tanpa ujian tidak akan timbul iman. Orang hidupnya enak, bagaimana dia bisa beriman? Ya, ketika Yesus mengatakan pencobaan yang dialami Yesus itu mungkin itu terjemahan bahasa Indonesianya itu yang nggak pas kali. Ya, artinya pencobaan itu artinya kesulitannya itu loh bahasanya. Ya, bukan tanpa kesulitan. Hidup ini tidak mungkin tanpa kesulitan. Jadi ini memang kemampuan membaca di dalam konteksnya itu. Yakobus itu lagi ngomong apa, dia benturin sama Yesus mengatakan kesulitan, kesusahan, ini mengalami pencobaan kan, dia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya dia, dibenturin sama itu. Ya, saya rasa itu konteksnya nggak sama dan nggak pas ya, kalau si Zuma ini sebagai gurundul nggak bisa gitu aja, nggak bisa baca, jadi comot ayat sini, ambil ayat sini, klopin, comot ayat sini, ambil ayat sini, klopin. Ini melihat kebagaimanan Tuhan di dalam Alkitab kita emang nggak bisa sepotong-sepotong. Ya, teman-teman silakan kalau ada mau menambahin, maksudnya pencobaan itu apa di situ? Ya, saya mau tambahin sedikit. Ya, memang konteksnya itu perlu sekali dilihat bahwa di dalam Yakobus itu Yakobus ingin berusaha menjelaskan ya, ada 5 tahap dalam pencobaan itu. Ya, yang pertama itu adalah seduction ya, godaan. Yang kedua itu, kalau kita baca terus ya, dia itu conceive ya, artinya dikandung. Kemudian yang ketiga itu dilahirkan, ya. Kemudian dia dewasa atau matang, dan yang terakhir kematian. Jadi ini adalah satu proses yang membawa kepada dosa dan kematian. Pencobaan itu yang menjatuhkan, yang merusak, atau yang tadi dikatakan Ibu Sofi, menyesatkan. Tapi kalau yang di Lukas tadi, itu Tuhan Yesus konteksnya adalah dia itu sedang melayani, dan di dalam pelayanan itu murid-muridnya masih berargumentasi siapa yang paling besar. Nah, Tuhan Yesus itu di situ ingin menjelaskan bahwa yang terbesar itu adalah yang melayani, yang melayani. Artinya pencobaan yang di dalam Lukas itu adalah suatu penderitaan. Ya, affliction. Bisa dilihat di dalam bahasa aslinya, itu salah satunya itu adalah affliction, ya, kesengsaraan. Ya, ikut Tuhan Yesus itu bukan bisa kita harus mengikuti jalan salib, ya, penderitaan itu. Ya. Jadi memang konteksnya berbeda. Kemudian saya tambahkan lagi, tadi saya angkat tangan sebetulnya pertanyaan nomor 2 ya, tapi dilewatin aja tadi. Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya. Memang Zuma ini itu dia ingin membangun dirinya, ya, agamanya itu ya dengan suatu cara atau modus operandi dia itu adalah menaburkan benih-benih keraguan. Bukan saja dia mengatakan, oh Allah itu bukan manusia, menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan salah konteks, tapi dia meneruskan itu. Waktu Tuhan Yesus disalib dan mati, mayatnya diturunkan, dan dia selalu ulang-ulang itu. Ya. Nah, ini untuk rekan-rekan teman-teman semua, bahwa Tuhan Yesus mati itu, ya, dia ingin buktikan kalau kenapa Allah itu mati. Dia salah aplikasi. Bahwa kematian Yesus itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa dia itu manusia, sungguh-sungguh manusia. Sekarang kalau dia mau bukti, oh kalau gitu Allah adalah hari kebangkitannya, pada kebangkitannya. Nah, itu adalah suatu seperti 2 sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi dia ingin berusaha ya menaburkan keraguan ya itu kepada kita umat Kristen ini, atau dia ingin membangun ya, mendukung, support, memberikan salah pengajaran kepada umat dia itu dengan mengatakan, oh kok Allah bisa mati,
No. Justru dia itu mati karena membuktikan bahwa dia itu manusia. 100%. Kalau mau lihat siapa Allah itu, lihat pada hari yang ketiga, dia bangkit. Siapa yang bangkit di antara manusia ini? Cuman Yesus. Siapa yang naik ke surga? Cuman dia. Ya, jadi itulah, dia selalu ingin menimbulkan keraguan. Itu aja yang mau saya tambahkan. Tadinya sih saya mau ngajarin Mas Juma untuk masalah berlogika ya, cuman karena tadi Mbak Sofi bilang ini bukan masalah sesat logika, jadi Mas Nggak Juma punya saya logika. nggak punya logika, jadi saya ajarin Mas Juma gini deh, the big of five of reading comprehension. Jadi sebenarnya permasalahan Mas Juma itu cuma di reading comprehension ya. Pertama, ability to identify main idea and key details. Di sini kacau balau. Apalagi yang ini nih, ability to sequence a passage into a ordinal series. Nah, disinilah yang menjadi kekacauan ya. Artinya Mas Juma ini nggak bisa membaca secara menghubungkan gitu antara teks dengan konteks perikop. Nah, kemudian saya tambahkan untuk masalah ayat tersebut, sebenarnya di sini ada dua pengertian tentang, ya tadi mungkin ada kekurang presisian masalah di terjemahan ya. Sebenarnya yang diterjemahkan seperti ini ada dua gitu. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan kita dicobai, padahal kita yang main api. Ini konteksnya di Yakobus yang ayat 1 ayat 13 ini. Jadi Yakobus coba untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, termasuk kita pada saat ini, karena ini berlaku sampai Tuhan Yesus datang ya. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atau berkata kepada Tuhan, Tuhan kok hidup saya seperti ini? Nah kalau kita males terus kita berharap mukjizat terus kemudian semuanya dicukupi. Ya kita nggak dalam pola seperti hidup seperti itu gitu. Kalau kita main api kita terbakar dan kita nggak bisa bilang ketika kita terbakar, oh ini pencobaan dari Tuhan. Beda. Sementara yang tadi yang masalah di Lukas itu bukan pencobaan yang tipe seperti itu. Itu adalah ujian. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau yang di Lukas itu tantangan. Kalau yang Yakobus ini masalah yang kita buat sendiri. Udah tahu mau ujian, kita nggak bawa payung, terus kehujanan, terus kita salahin Tuhan. Ya nggak bisa seperti itu. Oh ini cobaan dari Tuhan. Nggak seperti itu. Jadi konteksnya itu sesederhana itu sih sebenarnya, benar Mbak Sophie bilang. Ini masalah kemampuan untuk membaca gitu. Dan jujur ya saya agak ngenyes gitu kalau ngelihat selevel Ustadz katanya kan yang namanya Juma itu sama sekali tidak bisa mengekstrasi makna-makna rohani, makna-makna teologis dari hal ini gitu. Dia cenderung untuk mengkritisi tanpa berpikir secara jernih dan secara adil. Bahwa ayat ini mengandung makna apa? Itu yang saya mau kritik balik ke Mas Juma gitu. Kalaupun Anda boleh mengkritik ya siapapun boleh mengkritik ayat-ayat Alkitab itu kan. Karena itu hak asasi orang untuk berpendapat dan kita hargai itu. Tapi setidaknya Anda harus belajar jujur. Ketika Anda mengkritik satu teks, satu konteks gitu kan, Anda juga harus bisa mengekspos kira-kira ini makna teologinya seperti apa. Dan Anda harus bisa mendalami gitu. Jadi kritik Anda itu level anak sekolah minggu gitu. Anak sekolah minggu aja bisa mengartikan ayat-ayat ini secara baik dan jelas gitu. Karena mereka diberikan kemampuan membaca reading comprehension yang baik gitu. Nah kalau masalah Mas Juma, masalah di reading comprehension, mohonlah Mas Juma berbesar hati ataupun belajar rendah hati ataupun belajar rendah hati untuk belajar reading comprehension. Nah setelah itu baru kembali boleh dekritik Alkitab ataupun boleh kritik ayat-ayat supaya juga kita ngejawabnya nggak seperti ini gitu kan. Ya sangat sayang aja waktu kita cuman dihabiskan untuk permasalahan yang ada di Anda yang nggak bisa membaca secara baik dan benar gitu, secara komprehensif gitu. Nah jadi kurang lebih sih yang bisa saya tambahkan itu. Silakan yang lain. Saya tambahkan sedikit teman-teman. Jadi Muslim itu tidak terdidik untuk membaca dengan logika atau dengan nalar. Mereka itu terbiasa menghafal, beo. Makanya kalau saya lihat komen-komen di YouTube saya itu hanya membeo dari apa yang mereka dapatkan dari Menachem Ali, Ahmad Kainama, kemudian Zuma dan sebagainya. Kemudian mereka keluarkan. Jadi mereka dengar, mereka keluarkan. Jadi kayak angin masuk, dikeluarin lewat mulutnya tanpa diolah dulu di otak. Mereka tidak berpikir bahwa informasi yang saya terima ini benar apa enggak ya. Satu, itu yang saya kritik dari Muslim. Mereka tidak terbiasa namanya membaca dengan mengerti itu berbeda ya teman-teman ya.
Saya bisa membaca nih tulisan India misalnya, saya bisa baca. Tapi apakah saya ngerti artinya nggak? Tumpas ae yumus kurae tumne najane kyar abedo meradil genasotahe. Saya bisa baca. Tapi apakah saya mengerti apa yang saya baca? Itu another level. Itu persoalan yang berbeda. Nah, Muslim itu nggak dibiasakan membaca seperti itu. Makanya kalau saya tanya di TikTok misalnya, Muslim dari lahir, Muslim dari tulang sulbi. Bahkan ada yang mengatakan, Bu Sofi saya 40 tahun menjadi Muslim. Ketika saya tanya ayat ini, dia bilang, selama 40 tahun saya baru tahu ada ayat itu di dalam Quran. Gubrak nggak sih kamu? Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka baca, teman-teman. Nah, ini cara berpikir. Ya, cara berpikir yang sangat rendah levelnya di kalangan muslim-muslim Indonesia. Karena apa? Mereka dididik membeo. Jadi Zuma ngomong apa diikutin, Zakir Naik ngomong apa diikutin, Ahmad Skainama ngomong apa, oh ini ada Gua Hira nih, Gua Hira di kitab biasa ikutin. Kayak kemarin tuh si Pami itu katanya dosen loh, saya heran loh. Dosen, kau bayangin ya, yang masuk-masuk sini tuh katanya dosen, ada yang S3, tapi membeo. Lah saya aja tidak S3, tapi apapun yang dikatakan orang, saya belum tentu percaya tuh. Saya cek and recheck lagi tuh. Double check lagi tuh. Lah ini dosen sekelas Pami, namanya siapa sih, Yuda kalau nggak salah tuh, yang biasa pakai gambar hitam. Datang ke sini itu bisa membeo bahwa Hira itu ada di Yesaya 29 ayat 12. Kan geli-geli gimana gitu gue dengernya. Masa sekelas dosen mendapatkan informasi seperti itu, dia tidak cek lagi dengan baik dan tidak pelajari. Padahal kalau kita mau mengambil informasi, itu cuma dalam sekejap mata Anda bisa dapat informasi. Dunia terbuka, teman-teman. Ya nggak, teman-teman? Anda bisa cek loh, yang diomongin orang ini benar apa enggak, itu kan kamu langsung bisa cek saat itu juga loh. Nah, ini kemampuannya tuh sangat rendah. Pertama, kemampuan berpikir sangat rendah. Rata-rata EQ orang Indonesia 87. I'm very sorry to say that, but it is a fact and it's a survey. Ya, saya minta maaf mengatakan ini bahwa EQ rata-rata orang Indonesia 87 di bawah gorila. Gorila itu 90-an ke atas. Itu fakta. Ya, itu fakta, hasil data survei. Fakta yang saya mau katakan. 3% hanya yang bisa berbahasa Arab, yang ngerti artinya tuh hanya 3% Muslim. Yang lain nggak bisa, Muslim abangan, nggak ngerti apa-apa mereka. Apa yang mereka baca Quran aja mereka nggak ngerti itu Quran. Ya. Yang kedua yang saya mau katakan, kemampuan untuk mengolah data dan informasi yang diterima sangat rendah. Indonesia termasuk di dalam negara yang percaya berita hoax terbesar. Jadi ada urutannya tuh di survei, orang yang gampang percaya berita hoax itu Indonesia urutan paling atas loh, teman-teman. Nomor 2 kalau nggak salah. Jadi ada berita apa masuk, dia telan mentah-mentah. Berita apa masuk, dia telan mentah-mentah. Indonesia tuh, survei. Saya punya datanya. Cuma saya nggak buka laptop aja nih, saya di iPad. Ini memprihatinkan. Nah, ketika Anda mengkritik pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan, kalau ini benar pertanyaan dari Zuma ya, saya nggak tahu ya nih. Pertanyaan benar dari Zuma apa enggak? Sekelas Zuma yang katanya gurundul, ini tanda tanya besar. Artinya yang sekelas Zuma aja pertanyaannya seperti itu, apalagi Muslim yang tadi saya katakan EQ-nya 87 di bawah gorila, tidak tahu Quran, hanya menghafal, bahasa Arab dia nggak tahu, hanya membeo. Habis sudah. Indonesia harus maju. Anak muda milenial nggak boleh cara mikirnya begini nih, membeo. Apapun yang diomongin dia dianggap benar. Check and recheck, bos. Ini zaman milenial. Ya, ini memprihatinkan loh, ini pertanyaan ini. Ya, bahkan ketika waktu itu debat ya, saya lupa tuh ada lama si Zuma sama Alwan yang bisa bahasa Arab katanya. Wah, kalau ngomong Arab udah ngecupris udah pinternya, kayak si wifi. Ya kan? Wah, tapi gue gak tahu apalah ya, pokoknya gue taunya soal sukron aja gitu Arab. Pertanyaan dia cuma satu, siapakah nama keledainya Bileam dan apakah ras daripada keledai itu? Can you believe it? Saya bicara dengan Umi Dini, itu pembicaranya masih jauh lebih dalam. Kita bicara hakikat Tuhan.
Saya bicara kebagaimanaan Tuhan, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berbicara. Umi Dini dengerin loh. Bahkan Umi Dini memuji saya, mengatakan kamu kalau ngomong urut dan runtut. Saya bisa ngerti. Sekelas Zuma, sekelas Awan tanya sama saya, siapakah nama keledainya Biliam dan apakah ras keledai Biliam? Anda bisa tahu nih level mereka sampai di mana? Sangat-sangat memprihatinkan Muslim Indonesia. Knowledge, ilmu pengetahuannya sangat rendah. Pengetahuan tentang sejarah, nol. Bahkan kalau Anda lihat Muslim yang masuk ke kita, yang kita katakan intelektual lah ya, Pak Jaga Sukma misalnya. Oh, kalau bahasa Arab kecipris. Tapi sejarah nol. Sejarah nol loh teman-teman. Dia nggak tahu sejarah loh. Pami, dosen, S3, si Putra, sumbernya apa? Republika. Waduh, parah. Parah. Kalau ini cerminan Muslim Indonesia, I don't know what to say. Except pray and fast for Indonesia. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa nih. Kalau cerminan Indonesia yang sekelas dosen S3 seperti ini, Pami lo masuk Yuda Pami lo yang mengaku dosen masuk sini. Ini gua Hira ada di Yesaya 29 ayat 12. Hanya nurutin kata Menachem Ali Ahmad Kainam, dia nggak cek lagi. Saya sangat-sangat kecewa. Ada dong yang intelektual sedikit dong. Boleh saya tunggu Pak Romli. Pak Romli ya, saya tunggu Anda, saya lihat Anda lebih intelektual. Pengetahuannya, yang saya pinta yang pengetahuannya luas teman-teman. Jangan yang pakai kacamata kuda lulusan pesantren, saya susah. Yang Anda tahu sejarah dunia, Anda tahu sejarah Islam, Anda tahu arkeologi, Anda tahu banyak tentang Alkitab kami, bagaimana Alkitab kami terbentuk. Itu saya mau bicara dengan orang kayak gini. Jangan yang lulusan pesantren. Susah gue ngomongnya. Ya. Jadi pakai kacamata kuda tuh ilmu pengetahuannya cuman dunia selebar daun kelor. Dia pikir dunia ini cuman ada orang Arab. Dan Tuhan hanya bisa berbicara dalam bahasa Arab. Mainnya kurang jauh. Tolong yang paspornya minimal udah dicap Eropa, udah ke Australia, udah ke seluruh Asia, baru ke Amerika. Jangan yang paspornya kagak kemana-mana. Ya, cuman Indonesia, Mekah, Indonesia, Mekah, Indonesia, Mekah. Waduh, gawat teman-teman, Anda nggak tahu dunia luar. Saya kasih tahu Anda, Muslim Indonesia, demi kemajuan Anda loh. Kalau Anda cuma lulusan pesantren, teman-teman, Anda nggak tahu dunia luar, Anda nggak tahu apa-apa. Anda pikir dunia hanya selebar daun kelor. That's your world. Anda pikir Tuhan hanya menciptakan makhluk yang bernama Muslim. Gawat, paspormu harus dicap. Ke Singapura kek, ke Malaysia kek, jangan sampai Anda masuk Singapura kayak Abdul Somad dia ditolak. Jalan ke sana lihat. Anda harus cari pemikirannya orang. Kenapa orang Amerika maju? Kenapa orang Eropa? Kenapa orang Jerman maju? Kenapa Habibie belajar bikin pesawat terbangnya nggak sekolah ke Arab Saudi? Kenapa sekolahnya ke Jerman? Cari tahu kenapa orang Jerman bikin pesawat terbang. Kenapa Habibie nggak sekolah ke Arab Saudi? Gawat loh teman-teman, saya tanya bener gawat ini, pertanyaannya sangat-sangat mengecewakan. Buat saya malam ini mengecewakan. Ya, level Anda mesti up dari sinilah, mesti naik. Masa levelnya begitu sih? Sekelas gurundul, sekelas orang bisa bahasa Arab, pertanyaannya ke Sofiatul, keledainya Biliam namanya siapa? Jenis ras keledainya apa? Aduh. Masa pertanyaannya begitu sih? Sekelas gurunda katanya apologet Muslim ditakuti di Indonesia. Jangan begitu teman-teman. Muslim awam tuh jauh lebih haus daripada Anda loh. Pertanyaan mereka lebih kreatif. Ya, dan saya setuju dengan Pak Pemikir Ulung. Kemampuan membaca itu harus baik, kemampuan bernalar. Jadi ketika kita membaca teman-teman, saya sarankan otaknya jangan ditinggal dong kalau baca. Ya enggak? Ada orang membaca otaknya ketinggalan. Jadi ketika dia membaca, dia tidak menggunakan nalar berpikir logika. Ketika dia mengatakan nih loh, Sofiatul, Yesus mengatakan, aku datang dengan membawa pedang. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Baca lagi dong di bawahnya. Oh, artinya pemisahan.
Ada yang namanya makna simbolis, ada yang maknanya literal, harafiah, ada yang maknanya metafora. Kayak one way, udah dijelasin berkali-kali. Syafiatul, kenapa di kitab Bayu di surga ada naga? Masa di surga ada perang naga? Berkali-kali udah kita jelasin. Itu visions. Hosea 12 ayat 10. Tuhan memberikan penglihatan, itu bentuknya simbol. Dan dikatakan di situ iblis, naga ular tua itu adalah iblis. Dia ngomongin Syafiatul tuh nggak bisa jelasin apa itu naga. Loh, jawabannya jelas di kitab Wahyu kok. Naga ular tua itu ialah si iblis. Jadi kemampuannya very very low. Gitu ngomongnya lulusan MIPA, fisika kan gue bingung. Gue lulusan fisika, masa anak fisika kayak lu? Tapi gue akuin sih dia monyet terpandai yang pernah saya temui yang bisa lulus MIPA. Saya nggak pernah tahu ada monyet bisa lulus S1 kecuali one way. Untuk ras atau jenis spesiesnya saya aku dia pandai. Jadi kemampuan membacanya sangat-sangat rendah. Nalar logika berpikirnya very low. Jawabannya mengecewakan. Ya, saya rasa bukan hanya Muslim ya, Kristen juga loh. Ini kritik saya bukan cuma ke Muslim, yang ke Kristen juga teman-teman. Ada banyak orang Kristen ketika membaca nalarnya, logikanya tuh nggak jalan. Nah, jenis yang satu ini, yang nalar dan logikanya nggak jalan, itu hanya bisa ditundukkan dengan doa dan puasa. Ini jenis setan yang satu ini tuh hanya bisa ditundukkan dengan doa dan puasa. Kenapa? Nalar logikanya nggak jalan ketika dia baca. Saya ada banyak muslim-muslim di TikTok ya, di TikTok juga di YouTube. Ketika masuk, kita pertanyaannya apa, dia jawabannya tuh bisa melenceng jauh loh. Ada loh orang-orang. Bukan hanya kemampuan membacanya sangat rendah, nalar logikanya nggak jalan, kemampuannya berkomunikasi very low. Jadi harusnya ketika kita ngomong, misalnya contoh ya, aku mau ke belakang dong, nalarmu harus langsung jalan, oh dia mau ke toilet nih, kan gitu. Nah ini ada orang-orang yang nalarnya tuh nggak jalan gitu dalam berkomunikasi. Makanya kita tanya apa, jawabannya bisa ngelantur kemana-mana. Coba Anda perhatikan, diskusi-diskusi kita dengan Muslim. Ada Muslim yang ketika ditanya apa, jawabannya tuh kita tanya A, jawabannya dia bisa Z. Kemana-mana tuh, muter-muter kayak Marco Polo ke seluruh dunia. Not to the point. Kenapa? Nalarnya nggak jalan dalam berkomunikasi. Pikirannya tuh bisa kemana-mana gitu. Tapi berani masuk, Sofia tuh, gue mau hajar lu, gue mau lawan lu. Tapi berani loh, semangatnya sih oke, tapi kemampuannya nggak ada. Nalarnya sangat rendah, logika berpikirnya sangat rendah. Ya, saya rasa itu bukan hanya Muslim, tapi Kristen juga perlu punya nalar, apalagi kalau Anda tuh anak-anak muda ya di TikTok dan di YouTube nih. Nanti kita akan ke TikTok. Logika Anda harus naik dikit teman-teman. Ya jangan 1 tambah 1 ditambah 1 kok sama dengan 1. Loh yang bilang 1 siapa? 1 ditambah 1 ditambah 1 ya selalu 3 jawabannya. Tapi ada loh orang Kristen juga percaya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu artinya nalar berpikirnya sangat rendah. Logikanya nggak jalan teman-teman. Ini jenis yang satunya agak susah nih. Saya rasa seperti itu sih Pak John Timothy. Menurut saya kemampuan kita itu harus dinaikkan. Ya, saya rasa kita udah berdebat atau berdiskusi lintas agama ini kan cukup lama. Harusnya level kita diskusinya lebih mendalam lagi. Ya, jangan masuk sini ngomong terus, ada perang naga, udah jelasin berkali-kali masih ada perang naga, kayak anak kecil aja. Ya, udah dijelasin berkali, kamu menyembah manusia loh. Udah dijelasin 2 tahun saya berdiskusi dengan Pak Munir ya. Sudah dijelaskan, orang Kristen nggak pernah ada yang percaya manusia bisa jadi Tuhan, apalagi manusia bisa jadi Allah. Tapi selama 2 tahun saya jelasin, nalarnya nggak jalan logikanya. Nah ini kemampuan jenis-jenis yang kayak begini ini memang nggak bisa ditengging kecuali dengan doa dan puasa. Karena apa? Ada selubung yang membutakan mata mereka.
Ada selubung yang membuat mereka tidak bisa mengenal siapa itu Tuhan dengan baik. Nah, selubung ini hanya bisa diluruhkan, dihancurkan dengan doa dan puasa. Dan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak bisa. Kebodohan itu susah, bebal. Manusia bebal. Alkitab aja mengatakan nggak ada obat nih. Kalau manusia bebal itu jawablah dia sesuai dengan kebebalannya. Udah begitu aja resepnya. Ya, Alkitab cuma bilang, lu kalau ketemu manusia bodoh dan bebal, jawab aja sesuai dengan kebebalannya. Gitu kata Alkitab, nyerah, dia pasrah, angkat tangan. I think that's my answer, Pak John Timothy. Ada pertanyaan selanjutnya nggak, Pak? Rasanya cukup dulu, Bu, waktunya, Bu. Jadi, jawaban-jawaban ini saya bisa ulangi lagi, yaitu Allah tuh tidak menyesatkan kita, tetapi menguji atau ujian atau mencobai dengan maksud yang tidak jahat gitu loh, agar kita naik level atau lebih beriman gitu loh. Yang kedua, ayat tersebut harus dilihat konteksnya. Nah ini nih harus lebih belajar lagi nih Zuma, supaya kamu pandai. Kalau kamu memang ingin mengerti Alkitab lebih dalam, masuk ke room WAFM ini, tanya dengan baik-baik, jangan ngambil kesimpulan. Kita apologet, terutama Ibu Sofia akan dengan senang hati mengajari. Saya tambahin sedikit Pak John. Kenapa Silakan, mereka nggak bisa ketika membaca Alkitab nggak bisa lihat konteksnya? Karena Al-Quran itu lepas konteks. Jadi kalau teman-teman belajar Al-Quran itu ayat atas sama ayat bawah tuh nggak ada hubungan loh. Ya, misalnya nih, demi kuda yang berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan api di waktu pagi, demi kuda yang apalah berdebu-berdebu apa itu sama ayat bawahnya itu udah nggak ada hubungan, lepas konteks. Jadi kalau orang biasa membaca suatu yang kacau, jalan pikirannya loncat-loncat, ya kan? Di Quran itu kan nggak urut tuh. Musa tersebar di mana-mana. Nanti kalau Anda lihat ya, kisah penciptaan aja ada di beberapa surah. Kisah Musa di beberapa surah. Itu saling kontradiksi, nggak cocok. Jadi orang yang biasa tidak berpikir urut, kalau kita baca Alkitab urut kan, penciptaan dulu di kejadian 1, urut, nanti kejatuhan manusia kejadian 3. Kalau ini kagak. Ya, kejatuhan manusia tuh di beberapa surah, teman-teman. Kisah Adam, iblis sujud itu bisa ada loh, tersebar di mana-mana. Saya juga heran itu. Saya aja sampai pusing, tau nggak? Saya aja yang menurut saya sudah lumayan nih EQ-nya di atas gorila, baca Quran perlu paramek dan kalpanak. Anda bayangkan orang yang EQ-nya gorila baca Quran, makanya kita tanya nggak ngerti. Saya nggak mau ditanya Bu Sofiatin, saya bukan ahlinya soalnya. Saya cuma mau nanya aja tentang Kristen. Kenapa? Karena saya tahu mereka juga pusing umat baca Quran. Nah orang yang udah terbiasa dengan ketidakurutan, kemarin siapa ya Muslim yang masuk ke sini mengatakan Quran itu seperti puzzle. Bayangin. Jadi puzzle berantakan di mana-mana gitu, dan dia mengatakan hanya orang yang mendapatkan hikmah wahyu dari Tuhan yang bisa mengumpulkan susunan puzzle itu. Bayangin. Anda pernah main puzzle tuh, berantakan di mana-mana tuh puzzle, nggak urut, acak-acakan. Nah itu dia ngomong. Muslim loh ini yang ngomong, bukan saya. Rekamannya masih ada. Memang Bu Sofiatul Quran itu seperti puzzle, berantakan acak-adut di mana-mana. Dan hanya orang yang mendapatkan apa lagu gue nggak ngerti wahyu apakah bahasa dia apa dari Tuhan yang bisa menyusun kembali puzzle itu. Pusing nggak sih lu? Waktu itu pernah ya bahas sama si Pak Pemikir Ulung atau siapa ya saya lupa. Surah Yunus, kamu tahu nggak? Surah Yunus, 98 ayat surah Yunus itu yang bicara tentang Yunus cuma 1. Bayangin itu konteksnya kemana? Satu perikop judulnya surah Yunus. Bicara Yunus cuma 1 ayat dari 98. Yang lain-lain bicara Abraham lah, Musa lah, apa-apa nggak ada hubungan. Nah orang yang terbiasa membaca, begitu membaca Alkitab, bingung Pak. Benar nggak Pak John? Iya kan? Betul sekali Bu. Betul sekali. Itu, makanya mereka nggak tahu apa itu konteks. Kita bicara nubuatan, ayat ini terhubung ayat ini. Mana mereka tahu? Tadi yang saya omongin nih, misalnya tadi ya, kapan Yesus dibaptis? Pertama, dibaptis apa? Roh Kudus, Mesias kapan dijadikan? Kita hubungin ayat tuh gampang. Begitu sampai ke Quran, Pak. Aduh Pak, nggak ada hubungan. Ayat atas sama ayat bawahnya aja nggak ada hubungan. Bapak kalau nggak percaya, teman-teman baca surah sapi betina, surah Al-Baqarah.
Ya, atasnya cerita Adam, bawahnya Musa, dari Musa ke Israel, Israel balik lagi ke Isa, Isa balik lagi ke Yakub, pokoknya acak adut ampuradul. Saya aja pusing bacanya. Apalagi teman-teman yang EQ-nya standar gorila. Pusing Pak baca Quran. Itu. Makanya saya bisa tahu kenapa Zuma nggak pernah mau bicara Quran. Coba kamu bayangin tuh puzzle berantakan di meja kamu tuh, berantakan di mana-mana tuh puzzle. Susah kan ngurutinya? Makanya apologet muslim itu nggak ada yang mau bicara Quran. Susah Pak. Puzzle itu kalau udah berantakan di mana-mana perlu waktu untuk ngurutinnya. Ceritanya udah acak-acakan. Nah, ini si Pak pemikir ulung nih. Bagus sekali kok buat Bagan ini. Pandai kok. Lanjutkan Pak pemikir. IQ-nya kan tinggi, Bu. Iya, Ya, ini jadi- EQ orang-orang WAFM ini di atas gorila loh. Jangan main-main nih Zuma ya. Ya, tadi saya mau dukung apa yang sampaikan Bu Sofi ya, bahwa Yunus itu 109 ayat cuma satu soal Yunusnya. Nah, Yunus sementara cerita Yunus itu tersebar ke An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, Al-Safat, Al-Kalam. Yang lebih mengherankan lagi surah Ibrahim. Cuma satu dari 52 ayat. Nah, Ibrahim itu tersebar di 29 surah. Ya ampun, ini lihat nih acak-acakannya puzzle ini teman-teman. Lihat ini susunan surahnya. Ini siapa yang masukin, siapa yang nyusun kira-kira Pak pemikir? Nah, ini lebih parah lagi. Surah Musa nggak ada ya, tapi Luqman ini no one from nowhere gitu loh. Tiba-tiba ada. Yang namanya Luqman itu nggak ketahuan secara historis juga mereka nggak bisa tracking ya. Siapa ini si Luqman ini ya? Tiba-tiba ada surah Luqman ini ya. Tapi isinya surah Luqman cerita tentang Musa. Iya, ada tentang Musa, ada. Ya seperti itu. Jadi semua surah itu mereka kayak kejar tayang ya. Gitu. Yang cuman agak benar itu surah Muhammad dan Nuh. Jadi isinya penuh. Nah, Ali Imran sendiri cuma 5 dari 200 ayat. Nah, inilah Ali Imran yang paling aneh. Gitu. Surah sapi betina bagaimana Pak? Analisamu sapi. Kenapa surah sapi betina itu berapa yang cerita tentang sapi? Kok malah ceritanya tentang onta? Iya. Cuman 2 itu ya tentang sapinya. Ya mungkin seperti itu sih ya. Jadi siapapun yang namanya Zuma, makanya tadi saya pertama agak shock yang jawabnya karena saya lihat, loh ini pertanyaannya parah banget gitu. Mungkin ke depan kita harus milih lagi ya siapa yang perlu dijawab gitu. Sekalian aja kita jawab kayak siapa sih minim ada dosen mereka yang agak oke lah. Siapa sih minim? Tadi disebut sama Pak Bram ya, dosen. Ini pertanyaannya bagus. Pak Romli, ya? Pak Iwan, itu aku masih mau diskusi, itu masih agak intelek. Kalau yang lain-lain, aduh parah. Ikhwan semenjak saya masalah sejarah Palestina dan sejarah ini dia nggak pernah ini lagi belajar sejarah mungkin Ikhwan. Ya kita bicara fakta sejarah, ya menimba ilmu. Jangan yang kayak, aduh, udah logikanya nggak jalan pula. Jadi coba Pak lihat lagi Pak, tadi baganya bagus sekali. Jadi emang ini berantakan sekali ya. Jadi bahkan ketika saya mempelajari Quran tuh saya heran loh Pak. Mereka itu membagi Quran menjadi 2, yaitu surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, dan surah-surah Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Tetapi ada ayat yang turun di Madinah dimasukkan ke surat-surat Makkiyah, dan ada ayat-ayat yang turun di Mekah dimasukkan ke surat-surat Madaniyah. Kan pusing nggak sih Pak? Ya memang secara kanonisasi mereka nggak bisa di-track ya, karena nggak ada sumber lain selain sumbernya Utsman itu sendiri yang memonopoli siapa semuanya. Itu yang masukin cerita berantakan begitu? Ada surat turun di Mekah kok dimasukin surat Madaniyah, ada surat turun di Madinah dimasukin Makkiyah. Saya juga heran loh ketika kok ini aneh ya. Kalau kita ya misalnya kanonisasi Alkitab itu urut loh Pak, bahkan gereja mula-mula misalnya ya Injil itu mereka udah kelompokkan Matius di awal, Markus, Lukas, Yohanes itu urut Pak di dalam kodeksnya. Kemudian surat-surat pengembalaan umum, kemudian surat-surat pengembalaan khusus, surat-surat Rasul Paulus itu mereka jadikan satu. Makanya kita tahu misalnya Ibrani itu yang nulis Paulus. Kenapa dijadikan satu? Mereka kasih catatan di situ. Ini surat-surat Paulus.
Jadi rapi gitu loh. Ini, aduh, tapi kata Muslim justru kalau rapi itu tulisan manusia Pak, skripsi katanya. Kalau berantakan begini, kaca kadut ini katanya ini memang tulisannya Tuhan. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Maka Tuhan kalau nurunin kitab itu berantakan. Iya, itu buktinya Pak. Kalau manusia kan kayak skripsi, katanya Alkitab tuh urut terlalu rapi kayak skripsi katanya kan, awalnya ini diceritain ini. Pertama kalau misalnya Matius, silsilah Yesus dulu, kemudian kelahiran Yesus, gitu kan urut kan? Nah, itu manusia Pak. Kalau Tuhan kalau nulis begini, acak-acakan katanya. Berarti manusia lebih hebat ya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Nah, karena membaca Quran, karena Pak pemikir ulung, saya mau tanya sama Anda nih, Anda kan pemikir ulung hebat. Orang yang terbiasa membaca sesuatu yang puzzle, sesuatu yang acak-acakan tidak urut, apakah itu mempengaruhi pola pikirnya menjadi acak kadut Pak? Sehingga kita kalau ngomong sama Muslim tuh nggak nyambung. Nah, kalau dalam konteks dia kreativitas, berpikir acak itu bagus ya. Artinya dia bisa menemukan solusi-solusi dari situasi yang memang perlu berpikir random gitu. Tapi kalau kita membahas makna teologis, itu nggak bisa acak gitu. Karena ya tadi kalau kita bicara tentang masalah historis, kan historis ini berarti kisah itu kan kisah fakta yang nyata gitu kan. Ada kronologisnya, ada latar belakangnya, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, kalau dia bilang kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dengan cara berpikir acak, sejenis apapun nggak bisa gitu. Karena berbeda ya kalau kita berpikir sekuen sama berpikir random itu beda gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks teologi, apalagi komparasi teologi, mau nggak mau memang kita harus berpikir secara runut dan sistematis gitu loh, Bu Sofi. Betul, makanya mereka itu tidak terbiasa berpikir runut secara sistematis. Nggak terbiasa itu. Konsep dosa acak-acakan, konsep keselamatan. Nah, kalau konsep penciptaan aja mereka nggak tahu, Pak. Kali ini kita bicara secara teologis ya, kita bicara teologi. Konsep penciptaan acak-acakan. Kalau kita lihat di Quran sama sekali nggak jelas. Mereka tidak tahu bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini fatal sekali. Karena ini berpengaruh terhadap kenapa Allah harus menebus kita. Kemudian konsep dosa, konsep keselamatan kagak jelas. Ya, itu terbukti dari ayat tadi dalam Quran. Sehingga pola berpikir yang acak-acakan random ini membuat mereka nggak tahu tujuan apa mereka diciptakan. Mereka hanya berpikir mereka ini seperti Abdul, seperti hamba. Aku hanya taat kepada perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itu gue inget banget dulu. Itu apa sih definisi agama? Agama adalah mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka hanya seperti robot. Mereka nggak tahu what for they created. Nggak tahu. Sehingga kalau mereka nggak tahu, ini nggak tahu tujuan keselamatan, tujuan penebusan. Ngapain sih tuh? Lalu berpikir mereka begini nih. Ngapain sih Tuhan kan maha pengampun, Bu Sofi? Pertanyaannya begitu tuh kalau di TikTok. Kan Tuhan bisa aja langsung mengampuni kita. Ngapain dia perlu susah-susah nebus kita jadi manusia? Gitu. Ya, Ya, Pak. ini apa yang mau dijelaskan Pak Pemikir Ulung? Ya, jadi gini Bu, kenapa sampai dengan saat ini saya udah berhenti untuk coba dialog sama mereka gitu kan? Karena begini, karena perbedaannya sangat seperti Bu Sofi sampaikan, kita mengenal personal God ya. Baik Judaism, Kristen itu adalah Allah itu punya pribadi, sementara mereka memang impersonal God ya. Yang personal God itu kayak alirannya Pak Jagat lah, artinya Tuhan sebuah pribadi, itu kan campuran dari Sufi. Dan kemudian di Alkitab itu Tuhan yang konsisten dalam pola yang tadi Bu Sofi sampaikan, bahwa Tuhan memiliki suatu maksud dalam satu tujuan manusia gitu. Nah, kalau ini beda, Tuhan yang merubah pola. Ketika dia setia dengan bangsa Israel selama 4.002 tahun, tiba-tiba dengan bangsa Arab 26 tahun simsalabim berhasil. Itu kan nggak make sense lah. Artinya masalah kesetiaan Tuhan pun, kenapa Tuhan meninggalkan bangsa Israel, itu harusnya jadi pertanyaan teologis besar juga dalam Al-Quran gitu. Kok bisa tiba-tiba Tuhan berubah setia gitu? Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada
Abraham ya sampai kapanpun dia akan menepati. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada Israel, Yakub, sampai kapanpun dia akan menepati, walaupun Yakub itu ataupun bangsa Israel itu kurang ajar kayak gimana pun, ya janji Tuhan itu tidak bisa tidak setia gitu. Beda sama manusia gitu. Nah kemudian ya tadi penebusan, tadi Bu Sofi bilang ya, penebusan jiwa oleh pihak Tuhan. Nah mereka agama jadi solusi. Nah akhirnya perbedaan ini memang nggak akan ada, mau sepintar apapun mereka gitu, mau se-IQ-nya 300 gitu kan. Artinya gap terminologinya terlalu jauh, konsep Tuhan kita beda, pola kerja ilahinya beda, solusi terhadap keberdosaan manusia beda. Nah, artinya mereka sangat miskin sejarah pertama, terus miskin terminologi. Mereka nggak memahami terminologi seperti ini karena nggak ada di kitab mereka. Misalnya lahir baru, itu nggak ada di kitab tersebut. Kodrat ilahi apalagi, keadaan ilahi apalagi, benih ilahi. Nah jadi kekayaan terminologi yang ada di Alkitab memang tidak tertandingi gitu. Sehingga gimana caranya kita di level udah mahasiswa S3, terus kita diskusi sama anak SD yang cuma tahu terminologi. Nah lucunya Bu, semua Kita tanya arti Injil aja, Muslim nggak tahu loh Pak. Saya tanya arti Injil aja mereka nggak tahu loh arti Injil apa. Betul, karena itu kan sarapan bahasa Aram ya. Nah, yang jadi tragisnya, seluruh terminologi dalam Al-Quran itu ada di Alkitab. Ada semua. Apalagi Alkitab bahasa Arab ya, gitu. Jadi mereka bilang, wah Arab itu, Allah itu milik mereka. Enggak, Arab itu milik orang Arab Kristen gitu. Jadi apapun yang ada di Al-Quran itu ada di Alkitab. Terminologinya ya. Kita bicara tentang apapun lah yang ada di sana gitu. Misalnya tentang zakat segala macam ada juga kok. Tuhan Yesus mengajarkan zakat tapi namanya mungkin bukan zakat gitu. Nah jadi segala sesuatu yang ada dalam mereka ada di kita, tapi yang ada di Alkitab misalnya kayak lahir baru ini justru konsep-konsep penting. Makanya saya pingin cuma nanya, tolong dong jelaskan makna lahir baru dalam Alkitab. Itu enak nih jawabnya. Tolong dong apa sih yang disebut kodrat ilahi, itu enak gitu. Tapi yang nanya yang kayak tadi kan jadi aduh serius, makanya saya sempat shock juga sama kayak Bu Sofi gitu. Mungkin minggu kemarin saya nggak begitu sadar gitu, tapi lama-lama loh ini orang kok nanyanya cuman gini gitu aja. Almasi artinya kamu tau nggak? Pengusap, berkaki rata, pengemis, peminta-minta, pengorek, pengelap, mengelap, menyepel, menyapu. Itu arti kata almasi loh. Syok nggak sih lu? Syok nggak sih kalian? Ketika kita tanya arti almasi, mereka mengatakan, itu saya bisa tunjukkan definisinya, saya sampai syok. Pengelap, pengepel, babu dong. Ada yang penggosok, artinya jalan-jalan di channel YouTube. Pengelana kaki rata. Syok nggak sih lo? Syok banget. Gue kaget loh, bener-bener. Ya kita harus banyak-banyak berdoa teman-teman untuk saudara-saudara Muslim kita lah. Iya, aduh. Betul ya. Kita harus mendoakan mereka karena memang kita disuruh sama Tuhan kita, Bapa kita untuk supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi mereka juga untuk menerima keselamatan. Jadi bagi siapapun yang mendengar di luar sana saat ini, walaupun Anda Muslim, coba belajar cerdas. Kan seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Sofia tuh, bisa dicari tentang kebenarannya, semua tidak tersembunyi ya. Jadi belajar pakai nalar yang sehat. Jadi kalau membaca firman Tuhan, lihat perikopnya apa, pembahasnya apa, artinya ini apa. Jadi jangan Anda mau dibodoh-bodohin lagi dengan cara belajar atau disuntik ya, dicuci otak kalian dengan hal-hal yang tidak. Karena apa? Ini fatal teman-teman. Kenapa fatal saya katakan? Keselamatan itu nggak bisa kita bilang, oh kata dia. Ini kata dia, ini begini, bukan. Kristen begini, begitu. Jangan teman-teman. Keselamatan ini harus kalian perjuangkan setiap pribadi. Dan keselamatan di dalam Kristen tidak bisa nebeng.